Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sobat ngariksa, alhamdulillah pada malam ini Jumat 19 November 2021 kita bisa melanjutkan lagi ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara episode yang ke-58. Alhamdulillah. Malam ini ngariksa akan membahas, saya akan mengajak untuk menjelajah naskah-naskah manuskrip tulisan tangan dari satu wilayah di timur Pulau Buton, Kesultanan Buton pada masa lalu, yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akan mengajak menjelajah naskah Buton, naskah Sultan Negeri Buton. Kalau bahasa Arabnya Sultan ya, jadi naskah Sultan Negeri Buton. Gitu. Negeri itu karena memang pada masa lalu satu wilayah itu seringkali disebut negeri ya. Kesultanan Buton ini merupakan salah satu kesultanan yang sebelum kesultanan itu sebuah kerajaan pada abad ke-14 dan kemudian pada abad ke-16 menjadi kesultanan, dan tentu seiring dengan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kesultanan Buton secara administratif tidak lagi menjadi kesultanan. Nah, sobat ngariksa, naskah-naskah Buton yang akan kita bahas ini nanti merupakan naskah-naskah warisan dari Sultan Buton yang beberapa itu tersimpan sekarang di koleksi-koleksi pribadi ya, nanti akan kita bahas. Nah, sobat ngariksa, sebetulnya saya merasa berhutang budi ini pada teman-teman di Kendari ya, di Sulawesi Tenggara. Jadi ini sebetulnya ngariksa ini saya persembahkan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara nih secara keseluruhan. Saya baru saja pulang dari sana selama 5 hari. Di Sulawesi Tenggara, di Kendari sekarang ada pergelaran Musabaqah Tilawatil Al-Quran ke-5 Korpri tingkat nasional. Kebetulan di Kendari sejak tanggal 14 lalu ya, 14 November, dan malam ini penutupan. Jadi seharusnya ini sekarang sedang berlangsung penutupan. Jam 8 di Jakarta, jam 9 berarti di sana ya. Nah, sayang saya tidak bisa mengikuti penutupannya. Jadi saya meramaikan penutupan pergelaran masyarakat Sulawesi Tenggara itu dengan mempersembahkan ngariksa, membahas naskah-naskah Buton. Nah, sobat ngariksa, jadi terima kasih banyak ya para kolega saya di YIN Kendari, juga para Dewan Hakim di MTQ. Lumayan 5 hari menikmati kuliner dan menikmati keindahan dari pulau-pulau di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari ya, karena saya belum sempat kemana-mana ini. Hanya sempat ke Pulau Bokori saja, diajak oleh Ustadz Gafar, Dr. Abdul Gafar dan teman-temannya ini. Terima kasih banyak. Nah, sobat ngariksa, jadi kalau kita lihat posisinya Buton itu dalam peta ya seperti ini. Ini kakinya ya, kaki dari Sulawesi ya. Ini Sulawesi, kaki yang sebelah timur, kaki yang sebelah timur. Di sini ada sepulau. Ini ada Buton, ada Kabaena, ada Muna. Nah, ini kalau kita lihat petanya, ini peta Indonesia. Ini di kaki yang sebelah timur ya, Sulawesi. Terletak sebuah pulau Buton. Jadi kemarin sebetulnya meskipun tidak secara khusus, saya senang sekali kemarin waktu di Kendari sempat membahas manuskrip Kesultanan Buton secara sepintas sekali dalam sebuah dialog yang diadakan oleh Ustadz Sirojudin. Terima kasih banyak nih Pak Didin. Beliau seorang maestro kaligrafi Indonesia. Yang mengasuh satu-satunya pesantren kaligrafi di Indonesia di Sukabumi ya, pesantren Lemka, Lembaga Kaligrafi Al-Quran.
bukan lekra ya, lemka. Jangan keliru. Ada dialog seni kaligrafi nasional, kaligrafi dan filologi kita diskusikan, dan saat itu saya bilang bahwa kalau melirik saja khasanah manuskrip yang ada di Kesultanan Buton, jangan jauh-jauh begitu Nusantara yang lain, wilayah Nusantara yang lain, maka kita akan melihat keindahan iluminasi, keindahan aksara, keindahan kata, keindahan khat yang digoreskan bahkan oleh Sultan sendiri. Sultan Qaimuddin yang akan kita bahas ya, Sultan Idrus Qaimuddin. Jadi senang sekali, terima kasih banyak Pak Didin menginspirasi saya juga untuk mendiskusikan secara khusus manuskrip-manuskrip yang ada atau yang diwarisi dari Buton begitu. Nah, nanti Sobat Ngariksa seperti biasa ya, silahkan di komentar di Facebook Ngariksa, di page Ngariksa ya. Sekarang tayangnya secara langsung bukan di page akun pribadi saya, tapi di page Ngariksa. Silahkan kalau nanti mau ada komentar dan mungkin menambahkan apa yang saya sampaikan. Saya bukan ahli sejarah Buton. Saya sama sekali bukan ahli peneliti tentang Kesultanan Buton. Saya hanya pembaca manuskrip. Kebetulan ada manuskrip-manuskrip yang secara khusus sudah pernah didigitalisasi, dilestarikan melalui sebuah program IAP, Endangered Archive Program, di British Library. IAP 212 ini, wah ini kodenya ternyata menarik juga ya, 212 ya, kayak Wiro Sableng ini. Waktu itu penelitinya salah satunya adalah Dr. Suryadi, sekarang masih sebagai dosen di Leiden tahun 2008. Nah, jadi dari Buton ini, dari pulau ini, waktu itu Bang Uda Suryadi itu mengidentifikasi ada beberapa koleksi. Ada koleksi Laude Ansari Idris, ada koleksi Abdul Mulku Zahari, ada koleksi Hazirun Kudus, ada koleksi Lagina, ada koleksi Lamblang Mbalangi, dan koleksi La Tamanajo. Mohon maaf ya kalau saya kurang tepat mengeja namanya. Nah, ini beberapa koleksi yang waktu itu diidentifikasi sebagai pilot project. Jadi belum belum sempat digitalisasi secara keseluruhan, diteliti, kemudian dipublikasikan begitu ya, dimanfaatkan oleh putra-putri Buton sendiri, belum maksimal. Sudah tentu beberapa. Saya juga terima kasih itu kepada Saudara Falah Sabirin, ini putra Buton asli ini, yang banyak memberikan informasi juga ya. Sekarang sedang melakukan studi tentang naskah-naskah Butonnya. Nah, selain British Library yang lebih mutakhir, kebetulan ada program DRIMSI namanya, Digital Repository of Endangered Archive of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi DRIMSI ini satu program digitalisasi manuskrip se-Asia Tenggara. Nah, salah satunya adalah manuskrip-manuskrip dari Buton, yang pilot projectnya itu pernah dilakukan oleh Dr. Suryadi, dan juga pernah ditulis katalognya oleh guru kita semuanya, Profesor Akhadiati Ikram. Sudah ada beberapa tulisan, tetapi bagi saya semua publikasi itu kalau dibanding dengan melimpahnya manuskrip-manuskrip Islam dari warisan Kesultanan Buton, itu belum ada apa-apanya. Masih banyak sekali, nanti kita lihat. Masih banyak yang belum dikaji, bidang hadisnya. Ini Sultan Idrus Qaimuddin ini ahli hadis loh, beliau ini. Sultan di abad ke-19 ya, awal abad ke-19 sampai pertengahan. Nanti ada teks-teks hadisnya lumayan banyak, hadis, tasawuf begitu. Nah, ini di DRIMSI ini secara khusus pernah juga ditulis blognya, tulisan-tulisan atau karya-karya dari Sultan Idrus. Ia seorang raja, seorang sufi, dan seorang intelektual, seorang cendekia dari Buton. Coba sampai abad 19. Jadi biasanya yang mengarang kitab itu kan ulama, disebut sebagai ulama gitu, bukan umaro gitu ya.
Tapi kalau Sultan Aidrus ini namanya macam-macam, ada Sultan Aidrus, Sultan Qaimuddin, nanti akan kita lihat. Ia seorang raja, seorang sultan, tapi juga seorang penulis kitab dan diminta oleh sahabat-sahabatnya itu untuk menulis karya begitu. Nah, ini satu kelebihan daripada salah seorang Sultan Buton ini. Nah, yang sudah dilestarikan oleh program Dreamsea itu adalah koleksi Laude Zainu di Buton ya. Tentu atas kerjasama dengan pemilik koleksinya dan juga putra-putri Buton yang memang ada di sana, termasuk Saudara Falah ya, terima kasih banyak. Saudara Pak Hasaruddin juga terima kasih banyak. Jadi sebetulnya bukan tidak ada para pengkaji naskah-naskah Buton. Di Kendari sendiri kita punya Profesor Laniampe ya, seorang filolog yang asli dari sana, senior di masyarakat pernaskah Nusantara. Hanya saja sekali lagi jumlah jari kita yang 10 itu masih berlebih kalau mau menghitung sarjana pengkaji manuskrip Buton gitu. Jadi 1, 2, 3, masih paling baru 3 misalnya gitu kan. Jadi belum ada 10 nih sarjana yang dikenal oleh dunianya gitu ya. Padahal manuskrip-manuskripnya ini salah satunya ya. Ini salah satu karangan Muhammad Aidrus Qaimuddin. Sultan loh ini, Sumumat al-Wird atau Aurad. Ini harus ditahqiq nanti fi tartibil Aurad ya, al-Wird fi tartibil Aurad lil Faqir al-Haqir Muhammad Aidrus. Jadi kalau sedang menulis ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai lis sultan, tidak, tapi lil Faqir al-Haqir ar-Raji' fa rabbihil karim. Jadi selalu ada tawadu, seorang yang berilmu itu selalu tawadu. Orang yang berilmu itu kalau belum tawadu ya belum selesai ilmunya. Gitu. Jadi kalau semakin berilmu itu pasti ia semakin tawadu. Karena ya yadri annahu yadri gitu. Ia paham bahwa ia seorang yang memiliki ilmu dan punya tanggung jawab besar. Jadi kalau ada seorang yang takabur begitu, seorang yang sombong seolah-olah berilmu, sesungguhnya ia belum berilmu. Itu kuncinya. Baik, jadi dari 2 koleksi itu ya, dari IEP British Library dan dari Dreamsea, saya akan mencoba untuk ngobrol ngaji malam ini tentang manuskrip-manuskrip Buton. Nah, para sarjana sebetulnya sudah lumayan sih, ada yang mengkaji juga ya secara akademik, misalnya yang sering kali dikutip itu ini Dr. Abdul Rahim Yunus misalnya. Ia menulis buku tentang posisi tasawuf dalam sistem kekuasaan di Kesultanan Buton abad ke-19. Jadi persis abad ke-19 ini ketika martabat 7 ajaran tasawuf menjadi undang-undang Kesultanan Buton, menjadi konstitusi. Jadi ketika kesultanan ini bermetamorfosis dari awalnya kerajaan, kemudian setelah melewati sekian generasi, mungkin 6 generasi, masuk ke dalam masa Islam, kemudian setelah 3 sultan di masa keislaman, maka diadopsilah martabat 7 sebagai sebagai undang-undang, sebagai konstitusi. Nanti kita lihat dampaknya apa gitu ya. Nah, itu salah satunya dikaji oleh Abdul Rahim Yunus gitu. Teori martabat 7 dalam sistem kekuasaan Kesultanan Buton. Ini versi artikelnya di Studia Islamika, jurnal yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM di UIN Jakarta, yang juga menyelenggarakan program Dreamsea tadi ya, bekerja sama dengan Hamburg University di Jerman. Jadi silahkan Sobat Ngariksa yang mau baca-baca yang artikelnya, monggo di volume 2 nomor 1 tahun 95, tapi artikelnya bahasa Arab. Jadi artikelnya ini ditulis dalam bahasa Arab, tapi ada abstraknya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jangan khawatir ya. Kalau bukunya ini bahasa Indonesia tentu saja. Ini kalau Sobat Ngariksa yang tahun 90-an, para pengkaji tahun 90-an ini pasti akan familiar sekali dengan
sampul buku ini. Sampul buku ini mengingatkan kita pada buku-buku terbitan Inis ya, Belanda. Waktu itu berjaya sekali. Jadi sampai awal tahun 2000-an Belanda itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengkajian dan penerbitan teks-teks dari Indonesia, dari Timur. Nah, tetapi sejak tahun 2011-an kira-kira, itu sudah berubah kebijakannya. Sekarang manuskrip-manuskrip Indonesia itu ya pusat pengkajiannya tidak ada lagi di Eropa. Jadi pindah harusnya itu ke Nusantara, ke Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia. Jadi perbanyaklah para kader-kader filoloh nih di Indonesia ya. Mudah-mudahan melalui Ngariksa inilah tumbuh gitu. Kemarin saya berbincang-bincang dengan beberapa dosen IAIN Kendari ya. Ada Dr. Abdul Ghaffar, ada Dr. siapa lagi, Dr. Akbar, Dr. Muiz, Dr. Fahmi. Itu semuanya dokter-dokter muda ya, di perguruan tinggi keagamaan Islam di Sulawesi Tenggara, di Kendari dalam hal ini. Saya bincang-bincang, tetapi tidak ada satupun yang mengkaji spesifik pada manuskrip-manuskrip. Tidak harus jadi filolog sebetulnya, tetapi memanfaatkan manuskrip. Nah, bagi saya ini satu tantangan. Ini satu tantangan ya, bukan berarti tidak berguna ilmu yang selain berbasis manuskrip, tapi manuskrip adalah sumber primer. Mau bidangnya hadis, mau tasawuf, mau tafsir, begitu kan, apapun sesungguhnya manuskrip bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Nah, itu pidatonya itu. Wah, pidato Ngariksa kepanjangan. Oke. Saya kalau sudah pidato itu sudah, makanya kemarin jadi ngejuriin lomba pidato itu, lomba khutbah Jumat. Baik, kita mulai dari ini, yang pertama. Jadi ketika tadi saya cerita bahwa Buton, salah konstitusinya sejak abad ke-17, itu adalah martabat 7. Kalau cerita tentang martabat 7, pasti tidak bisa lepas dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, yaitu yang berjudul At-Tuhfah Al-Mursalah ilan Nabi ya, atau kitab Topah, dikenal Tuhfah atau Tofah atau At-Tuhfah gitu, macam-macam. Nah, ini dikarang oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri pada abad ke-17, seorang ulama India. Saya sudah sering menjelaskan di dalam Ngariksa episode sebelumnya, dalam Ithafud Dzaki dan di dalam Tanbihul Masyi juga. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah justru manuskripnya yang dari Buton. Jadi At-Tuhfah Al-Mursalah koleksi Buton. Nah, ini koleksi dari, kalau tidak salah ini koleksi dari Abdul Mulku Zahari. Jadi bisa dilihat di nanti di program IEP British Library. Di sini ada salah satu teks, dari depannya kita akan mengenali bahwa ini memang At-Tuhfah Al-Mursalah. Bismillahirrahmanirrahim, ada terjemahan antar barisnya, dengan nama Allah, Ia jua Tuhan yang maha murah, Ia jua Tuhan yang mengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan seperti itu. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil mutajalli anil kaunain, dan seterusnya ya. Itu kalimat pembukaan di dalam Tuhfah. Nah, ini kolofonnya Sobat Ngariksa. Saya sengaja halaman yang ini itu bagian kolofon dari kitab itu. Kolofon itu adalah bagian akhir dari teksnya. Jadi selalu kalau kita melihat satu teks, satu kitab, lihat 3 halaman pertama, lihat 3 halaman terakhir, itu biasanya bisa mengidentifikasi. Tamat hadal kitab, sempurna kitab ini. Kemudian lanjutannya halaman berikutnya, tamat kitab ini, Tuhfatul Mursilah. Di ininya Tuhfatul Mursilah, di ejaknya atau dikasih harokatnya ya. Tuhfatul Mursilati. Jadi sebagai mudhof ilah ini. Ya silahkan ditahqiq nanti, tugas seorang muhakkik filolo ya. Tuhfatul Mursilati ilan Nabiyyi. Biasanya kan At-Tuhfatul Mursalatu sebagai na'at man'ud. At-Tuhfah Al-Mursalah. Kalau At-Tuhfati Al-Mursalati ilan Nabi. Kalau versi tahqiqnya.
Fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, alal mimbari, di atas mimbar, berarti nulisnya ini yang ini al-khatib, di atas mimbar khatib, fi syahri rojabu. Ini juga perlu ditahqiq, fi syahri rojabu, pada bulan Rajab, tentu sebagai mudhaf ilaih, fi syahri rojaba. Karena ini isim ghair munsharif, rojabnya ini ya. Wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Jadi harus dijarkan dengan kalau majrur isim ghair munsharif itu alamatu jarrihi fathatun zahiratun. Fi syahri rajaba li sab'ati wa ishrina yauman, tanggal 27 Rajab. Nah, ini jadi tanggal 27 Rajab min hijratin Nabi Abdullah, tahunnya berapa nih? Ada tidak nih? Wah, ini dia, tahunnya di sini ada. Wahia alfa, khobar dari hiya, tentu bacanya alfu ya. Wahia jadi sobat ngariksa baru beberapa halaman saja filuluh ini sudah bisa bekerja, sudah muhakkik ini sudah bisa bekerja. Jadi sebetulnya kalau sudah masuk ke dalam dunia manuskrip itu akan menemukan apa ya, ilmu kita merasa berguna gitu. Tentu harus paham bahasanya ya. Ini bahasa Arab ya, harus belajar bahasa Arabnya. Wahia alf wa salasu mi'ah wa samaniyah sana. Jadi tahun 1308 sanah al-ha, katanya tahun ha intaha. Ya, tahun H. Nah, ketika saya konversi itu adalah 6 Maret tahun 1891. Jadi, catatan tentang martabat 7 sebetulnya meskipun martabat 7-nya konon sudah diadopsi sejak abad ke berapa ya? 16 barangkali, 16 17. Kalau tidak salah setelah ada 6 raja dan 3 sultan. Jadi setelah dari kerajaan ke kesultanan, setelah ada 3 sultan, baru kemudian martabat 7 menjadi undang-undang. Itu ada abad ke-17-an begitu ya. Nah, tetapi bukti-bukti tertulisnya sebetulnya ini baru bisa kita temukan itu abad 18-19. Bukti tertulis tentang martabat 7-nya bisa jadi musnah. Bisa jadi manuskrip autograf atau catatan-catatan abad ke-17 memang sudah tidak bisa kita temukan biasanya. Jadi yang nyampe ke kita itu abad ke-18, abad ke-19, bahkan lebih belakangan lagi. Nah, saya sekali lagi tidak mengkaji secara khusus tentang undang-undang martabat 7 ini yang ada di Buton ya. Saya juga membaca sumber-sumber yang ada, jadi silahkan di cross check, mohon disempurnakan. Tapi kira-kira kalau saya turunkan dari apa yang saya baca dalam tulisannya Abdul Rahim Yunus misalnya, bahwa martabat 7 itu memang ini menjadi presiden yang menarik. Kesultanan Buton ini martabat 7 menjadi konstitusi kesultanan. Kalau di kesultanan lain sebetulnya tidak dideklarasi sebagai konstitusi secara formil begitu ya, tapi ini dijadikan konstitusi, digabungkan dengan kearifan lokal. Jadi nilai-nilai kearifan lokal tentang tidak boleh menyakiti orang lain, kira-kira begitu, tidak boleh kita berbuat zalim kepada orang lain. Kalau mau merasakan bagaimana sakitnya orang lain, cobalah cubit diri sendiri dulu. Kearifan-kearifan semacam itu digabungkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam martabat 7. Nah, nilai-nilainya itu kira-kira mungkin seperti ini kalau diturunkan: ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, kemudian insan kamil, alam insan. Itu diturunkan menjadi istilah-istilah yang memang ada di dalam masyarakat Buton sendiri gitu ya. Nah, implikasinya apa? Ya sederhananya, implikasinya ketika martabat 7 itu diadopsi menjadi konstitusi di Kesultanan Buton, sistem pemerintahan menjadi berubah. Yang awalnya itu monarki absolut, yang awalnya raja itu diturunkan secara turun-temurun gitu kan,
melalui hubungan kekerabatan, kekeluargaan, maka ketika undang-undang ini diadopsi tidak lagi monarki absolut. Ada lembaga musyawarahnya, karena kekuasaan adalah amanat dari dari nilai-nilai uluhiyah, kira-kira begitu. Jadi sultan itu bukan yang paling tinggi. Sultan itu diangkat dan ia bisa diberhentikan. Ada presidennya pada abad ke-17, Sultan Buton yang diberhentikan. Bahkan dengan menteri sapatinya, menteri sapati itu perdana menterinya, pernah diberhentikan juga karena dianggap melanggar dianggap melanggar nilai-nilai yang disepakati di dalam Undang-Undang Martabat 7. Undang-Undang Martabat 7 Sarawolio, gitu ya. Ini secara umum saja, tentu saja, karena kalau untuk secara detailnya, monggo Sobat Ngariksa bisa membaca literatur ya. Dan ini menarik, silahkan bandingkan coba mungkin, atau mungkin saya keliru ya, mungkin di kesultanan lain ada juga yang mengejawantahkan Martabat 7 menjadi konstitusi resmi. Boleh juga di-share manuskripnya kalau ada gitu ya. Jadi kita tahu itu kalau sudah dikaji, kalau belum dikaji memang kan belum tahu ya. Nah, Sobat Ngariksa, di dalam koleksi yang sudah digitalisasi, dipelihara, dilestarikan oleh program Endangered Archive Program di British Library, itu bukan hanya tentang Martabat 7. Kita bisa tahu bahwa tema-temanya itu juga terkait dengan tema diplomasi, tema jaringan, networking, Buton dengan wilayah-wilayah lain. Jadi betapa saat itu Kesultanan Buton yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara itu memiliki hubungan dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara, dan beberapa manuskripnya bisa dibaca di sini. Antara lain di dalam koleksi Laude Ansori Idris ya. Ini masih dari program IEP. Kemudian ada juga naskah silsilah bangsawan Wolio yang ada di dalam koleksi Hazirun Kudus. Ya, ini kalau Sobat Ngariksa klik situsnya yang dengan mudah tentu saja bisa dilacak. Nah, kalau seandainya ingin lebih detail, nanti boleh kirim komentar, nanti saya kirimkan linknya kalau tidak ketemu atau kalau tidak tahu caranya ya. Nah, nanti boleh kirimkan pertanyaan di komentar. Ini salah satunya ya, silsilah bangsawan Woli. Ada juga ini adat raja-raja Buton. Ini koleksi Lagina ya. Menarik juga ini, cuma ketika saya baca agak buram sebetulnya ya teksnya ya. Mohon maaf, bismillah. Agak buram dan kecil, tapi mungkin bisa diraba juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil kaunain wa ala ali washabi ajmain. Selalu ada kata al-kaunain ya, sayyidil kaunain, dua alam. Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'dah. Kemudian, setelah wa ba'dahnya itu bahasa Melayu ya. Kemudian daripada itu, ini saya agak silo jadi agak miring-miring, maaf. Kemudian daripada itu, maka inilah suatu riwayat pada mengatakan istiadat. Istiadat, adatnya tidak ada tapi istiadat. Pada mengatakan istiadat tanah negeri Buton. Nah, mengapa tadi saya menulis kata negeri Buton? Jadi memang kata negeri itu ya pada manuskrip digunakan istilah itu gitu ya, menjelaskan tentang tanah negeri Buton daripada pihak yang memberi baik atau dan seterusnya ya. Kalau dibacain semuanya habis waktu kita, tapi yang jelas ini adalah adat raja-raja Buton dan manuskripnya sudah online.
bisa dibaca kalau seandainya berkenan tentu saja gitu ya. Nah, ada lagi di dalam koleksi Abdul Mulku Zahari, Pak Mulku Zahari, semuanya terima kasih kepada para koleksi pemelihara koleksi manuskripnya ya. Ada satu naskah, ini yang dari saudara Falah Sabirin nih, terima kasih banyak ya kirimannya. Katanya ini di dalam didaftarkan di dalam beberapa sumber itu sebagai Tuhfah Mursilah. Karena memang tadi tulisannya Tuhfah Mursilah ya, jadi seadanya. Tuhfah Mursilah, itu bukan Tuhfah Mursalah. Sebelum ditahqiq tentu saja. Nah, begitu juga di dalam katalognya Prof. Ahadiyati Ikram, itu tertulisnya juga demikian. Tetapi kalau saya simak ya, saya tidak tahu kalau kelanjutan teksnya, tetapi setidaknya yang saya terima, saya baca, tentu bagian awal ini bukan Tuhfah al-Mursalah. Nah, kita bisa bandingkan dengan teks-teks yang ada tentu saja ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi lam yakun syai'an qablah awal liwujudih wal akhir liwujudih la zahir wala batin Rabbus samawat wal ar wa rabbul arsyil azim, dan seterusnya. Tentu saja muqaddimah dari At-Tuhfah al-Mursalah itu kita semua sudah tahu tadi ya. Di bagian awal bukan teks yang ini. Mungkin bagian akhirnya mungkin saja. Tapi sampai teks yang kesininya memang ini membicarakan tentang hubungan ontologis antara Tuhan dan alam, juga membicarakan tentang makhluk dan seterusnya. Tetapi ini teks ini bukan Tuhfah al-Mursalah ya. Mungkin di bagian akhirnya, karena satu bundel itu seringkali terdiri dari beberapa teks. Nah, Sobat Ngariksa, tadi di pengantar saya sampaikan bahwa yang menarik adalah bahwa pengarang manuskrip Islam Buton itu seorang raja. Nah, namanya seperti yang tadi saya sebutkan adalah Sultan Muhammad Aidrus Qaimuddin bin atau Ibn Badruddin al-Butuni, memerintah tahun 1824 sampai 1851. Namanya macam-macam. Kadang disebut Sultan Idrus, bebasnya Idrus, ini kan transliterasi ya. Sultan Aidarus, kadang-kadang juga Sultan Muhammad Aidarus, kadang-kadang Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin dengan K gitu, K bukan Q. Kadang-kadang juga disebut Laude Muhammad Idrus Qaimuddin dengan Qaf, kadang-kadang Laude Muhammad Idrus Qaimuddin. Nah, jadi kalau menemukan nama-nama ini itu merujuk pada orang yang sama, ya. Nah, nanti tentu putra-putri Buton sendirilah yang mendalaminya ya. Menarik sih kalau bagi saya semua informasi pengetahuan dan kearifan yang ada di dalam manuskrip Buton ini. Saya kemarin tuh membayangkan ketika ada gelaran nasional di Sulawesi Tenggara di Kendari, saya tuh membayangkan ada semacam pameran lah begitu ya, dipamerkan kekayaan khasanah manuskrip Islam Kesultanan Buton, atau setidaknya diceritakan ada seminar khusus tentang itu misalnya, untuk menggairahkan minat masyarakat terhadap pengetahuan budaya lokal, kan begitu. Bahwa kesultanan sudah tidak ada, iya, tapi kita tidak bisa kita tidak mungkin ada kalau tidak kita berpijak pada masa lalu kita. Kan tidak mungkin kan? Indonesia ada itu karena kesultanan-kesultanan mau bersatu. Kearifan lokal, kemauan bersatu, kemudian nilai-nilai yang pernah diadopsi di kesultanan, itu semuanya hal-hal yang baik. Tidak semuanya masa lalu itu baik. Bagaimana kalau ada yang buruknya? Justru kita belajar dari keburukan supaya kita tidak mengulanginya. Gitu. Nah, sayangnya kemarin di dalam pergelaran MTQ kelima Korpri tingkat nasional itu, saya tidak menemukan sama sekali aura, nuansa, atau atmosfer manuskripnya. Kecuali dalam dialog yang ya kita adakan sendiri gitu ya dengan Pak Sirojudin di Lemka dengan kaligrafi. Karena
karena bisa ngobrol kaligrafi dan filologi. Mudah-mudahan ke depan. Jadi setiap wilayah di Nusantara itu punya satu warisan peradaban tulis. Ini soal peradaban tertulis loh. Bahwa kita itu masyarakat yang literate, masyarakat yang sudah punya kemampuan baca tulis yang luar biasa ya. Bahkan ini ditulis oleh Sultan sendiri. Nah, itulah tadi beberapa manuskrip yang dilestarikan oleh program IEP di British Library. Nah, sekarang kita coba dalam koleksi yang terbaru nih, selain dari koleksi British Library, seperti apa manuskrip-manuskrip yang ada di dalam koleksi DRIMC, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi ini adalah program penyelamatan manuskrip-manuskrip yang terancam punah di Asia Tenggara. Kira-kira begitu ya, DRIMC itu. Jadi bukan lautan mimpi. DRIMC. Ada yang menganggap dream, mimpi, si laut. Jadi laut mimpi. Ya boleh juga lah kalau mau dibegitukan juga. Maksudnya adalah mimpi untuk melestarikan manuskrip supaya bisa dilihat. Yang pertama Sobat Ngariksa, ini jadi ini sifatnya menjelajah ya, bukan mengkaji semua halamannya, tidak mungkin kan. Saya akan mencoba untuk menampilkan manuskrip-manuskrip penting yang sudah dilestarikan melalui program ini dalam koleksi siapa tadi? Ya, yang sudah didigitalkan oleh DRIMC ya, koleksi Laode. Yang pertama, ini ya belum ya. Ada surat ke Gubernur Makassar. Penulisnya Syarif Laman, tertulisnya tahun 1253 atau 1858, pertengahan abad ke-19. Ini sudah agak susah untuk membacanya sebetulnya ya. Jadi karena sudah hilang, ini sudah rusak ininya. Walaupun sudah dilaminasi kertasnya, tetapi teksnya beberapa itu sudah hilang. Tetapi ini adalah surat dari Kesultanan Buton ke Gubernur di Makassar katanya. Masih ada tidak ya? Nah, ini termaktub di sini tulis termaktub atas tanah Buton di dalam. Nah ini kehapus apa ini? Kepada 14 hari bulan Rajab. Oh ini titi mangsanya nih 14 Rajab berarti kan. Dan seterusnya. Di sini ini apa nih? 53 tahun dan seterusnya ya. Masih sih kalau mau dibaca secara detail dengan tekun, tapi intinya kira-kira itu adalah sebuah surat ya, menunjukkan korespondensi dan tentu saja hubungan diplomatik ya dengan wilayah lain. Nah kemudian yang berikutnya ada ini lebih jelas karena memang lebih belakangan barangkali ya. Ini ada doa ketika menggunakan senjata. Jadi tentu saja sebagai sebuah kesultanan ada tentaranya juga kan, ada senjatanya yang dipakai. Nah, ketika menggunakan senjata pun ada doanya dan dipengaruhi betul oleh tasawuf doanya itu. Nah, coba kita lihat. Bab ini sebagai lagu patunan kalau tidak salah bacanya itu saya jadi lupa lagi, padahal udah baca nih. Maksudnya ya semacam dipantunkan begitu mungkin ya. Mohon koreksi ya, nanti teman-teman dari Buton ini dibaca daripada senjata pedang atau keris atau lembing. Lembing itu ini ya, yang panjang ya, yang panjang yang dilemparkan itu lembing. Atau pelor, pelor, fa ya lam waw ro, pelor gitu. Inilah yang dibaca. Jadi ketika menggunakan senjata-senjata itu bacanya wa ma romaita idromaita walakinnallaha roma. Itu kan dari Al-Qur'annya begitu kan? Tidaklah engkau melempar, ketika engkau melempar itu sesungguhnya yang melempar itu adalah Allah. Itu kan dipengaruhi oleh tasawuf bahwa gerak manusia itu Allah gitu. Segala sesuatu itu yang wujud hakikinya Allah gitu. Wa ma romaita idromaita walakinnallaha roma. Walaupun tulisannya perlu ditahqiq lagi-lagi.
Wa ma romaita id romaita betul, tapi ketika nulis walakin ini waw kemudian lam alif. Jadi kalau tidak tahu ini ayat Quran itu membacanya agak sulit juga. Ini apa? Wilakan. Ternyata walakin, tapi cara menulisnya seperti ini. Walakin Allah roma. Di sini romait. Walakin Allah romait. Romaitu, romaita, romaiti. Yang benar kan walakin Allah roma. Karena ini adalah fi'il mudhari, fa'ilnya itu adalah dhamir huwa yang aid kembali kepada Allah, ya, Roma ya, Romao, Romao dan seterusnya. Ya, dibaca daripada pelor, bedil, meriam, senapan. Wah, senapang ini saya kalau tidak tahu sedikit gitu suka mendengar bahasa Sulawesi, mungkin saya susah juga ini apa ini senapan. Ternyata di Sulawesi itu kalau n itu kan jadi eng ya, sering jadi eng ya. Makan, makang, ikan, ikang, makang, ikang. Jadi di sini juga rupanya tertulis begitu. Pelor, bedil, meriam, senapang. Sin, nul, alif, faong, senapan gitu konteksnya. Ini menarik juga. Untung saya punya banyak teman ini dari Sulawesi nih. Ada Sulawesi Selatan, Sulawesi mana. Nah, cuma saya tidak tahu ini tuh khas daerah mana nih? Apakah Mandar, apakah memang Buton, Kendari atau Makassarnya atau dari mana nih? Mungkin nanti tolong dijelaskan. Teman-teman dari sana ya, maka dibaca surat dan seterusnya berikut dalil Quran. Inilah yang dibaca 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah dan seterusnya gitu ya. Baik. Ini kalau yang di sini apa nih? Ini kebalik nih. Kul apa nih? Saya membacanya harus karena terbalik nulisnya. A'udzubika min, ya nantilah harus dibalik dulu komputernya atau TV-nya harus dibalik dulu nih. Iya, begitulah manuskrip. Nah, kemudian ini yang ini ada doa bagi Sultan Muhammad Hamid Qaimuddin. Nah, ini doa. Loh kok belum? Oh, ini dia. Agak terlambat connect-nya ya. Dibilang TV-nya harus dibalik, TV-nya marah. Nah, nggak tampil di TV. Doa, ini teks doa bagi Sultan Muhammad Hamid Qaimuddin awal abad ke-20. Di sini ini penggalannya ya, yang di Dreamsea ini. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Halim, Jabbar, ya Jabbar. Wallahumma wahfaz abdaka al-ma'mun bisirrika al-masun as-sultan Muhammad Hamid Qaimuddin. Nah, jadi peliharalah hambamu yang terpelihara yaitu Sultan Muhammad Hamid Qaimuddin. Ini apa pentingnya? Kalau bagi saya banyak ya. Pertama penting menyebut namanya. Oh oke, berarti ada sultan itu yang didoakan. Berarti yang menulis teks ini adalah seseorang yang menghormati sultan, yang mendoakan sultan. Kemudian yang kedua, kalau melihat kertasnya ini sudah kertas bergaris, ini awal abad 20 ini. Tidak mungkin hampir tidak mungkin gitu ya di abad ke-19. Melihat dari kertasnya kalau dari dekat, ini ada garis-garisnya. Manuskrip abad ke-19 ke belakang itu tidak ada ininya. Jadi ini pasti agak belakangan. Kemudian Sobat Ngariksa ada lagi ini teks Bidayatul Aqidah Al-Sunnah gitu. Nah, tulisannya memang demikian ya. Bidayatul Aqidah As-Sunnah gitu. Nah, coba kita lihat di sini nih. Wa ba'du, amma ba'du. Nah, ini bagian mukadimahnya yang saya tampilkan. Jadi kalau Sobat Ngariksa nanti perlu misalnya saya ingin tuh mengkaji teks yang itu, Kang Oman misalnya, ya boleh kirim nanti teks lengkapnya bisa saya arahkan. Walaupun ini sudah online sebetulnya ya, tetapi mungkin bagi yang ingin meneliti secara khusus boleh nanti saya coba bantu. Fahadhihi ar-risalah al-mukhtasarah
Fahadhi, maka ini adalah risalah yang pendek, yang ringkas, fi bidayatil aqidah as-sunnah, menjelaskan tentang pada menyatakan akidah sunni. Diterjemahkannya begitu. Jadi rupanya saya lebih bisa memahami ketika ada terjemahnya sunni ini, menggambarkan bahwa secara teologis Kesultanan Buton pada saat itu adalah menganut teologi sunni, akidah sunni ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan tarekatnya ya, tarekat Satariyah juga martabat 7 itu sudah jelas ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahia mau rodah ala Torik as-su'al wajib. Oh, ini dituliskan menariknya itu dalam bentuk soal jawab. Nah, jadi martabat 7 kemudian dijelaskan dalam bahasa Melayu, kemudian ini bentuknya soal jawab, diberi judul Bidayatul Aqidah As-Sun. Jadi penariknya itu kalau bagi saya, ajaran martabat 7 di Kesultanan Buton itu dijelaskan dengan penjelasan yang sunni banget begitu ya. Nah, kemudian juga dalam bahasa lokal, bahasa Melayu dan bahasa Wolio. Hanya saja saya mohon maaf tidak menampilkan yang bahasa Wolionya karena saya tidak bisa bahasa Wolionya. Nanti biarlah putra-putri dari Buton sendiri ya. Nah, ini misalnya contohnya, wa idza su'ilta, kalau engkau ditanya, ma awwaluddin, apa pertama agama, kulta, katamu, maksudnya katakanlah olehmu, ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah ta'ala. Li'anna man lam yakun lahu ma'rifatullahi ta'ala, nah, karena kalau orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah ta'ala, istahala minhu tauhid, tidak mungkin ia bertauhid. Oke, Bidayatul, ini lengkap loh, jadi teksnya bisa dikaji secara khusus ya, bagi mungkin kalau ini untuk Fakultas Usuluddin lah, gitu ya, mahasiswa Usuluddin di IAIN Kendari. Nah, ayo berlomba-lomba untuk mengakses sumber-sumber ini. Nah, ada lagi Durratul Ahkam min hadits Sayyidil Anam. Nah, ini menariknya begini. Setelah saya mencermati tulisan-tulisan dari Raja ini, Sultan Muhammad Aidurus Qaimuddin, ia ini seorang ahli hadis saya kira. Seorang ahli hadis. Ada teksnya, karyanya itu dalam bidang hadis. Lalu ada dia menceritakan sahabat-sahabatnya bertanya kepada dia, meminta untuk mengarang kitab hadis. Kan tidak mungkin kalau ia tidak punya kemampuan itu. Jadi ia seorang ahli hadis. Ini menarik nih buat pengkaji hadis, tafsir hadis ya, teman-teman yang memang tertarik dengan itu. Dari wilayah Buton ini ada satu teks yang menarik. Al-Juz'ul Awal min kitab Durratil Hikam min hadis Sayyidil Anam alaihi abdurus sallallahu wassalam, wa apa nih, wa ketutup ashabun al-kiram lil abdil haqir al-mu'tar, ditulis oleh al-abd al-haqir, hamba yang hina, al-mu'tarib bidzanbi, yang mengaku berdosa, wa taksir, banyak kekurangan, yaitu Muhammad Aidarus Qaimuddin Ibni Al-Faqir Badruddin Al-Butuni Baladan. Al-Butuni Baladan, negerinya Buton, wal badiyah maskanatan, orang kampung mungkin ngakunya gitu, jadi tawadhu sekali gitu ya. Al-Butuni, butun, ditulisnya butun dengan to ya, seperti button, al-butun, seperti perut begitu. Itu mengapa seringkali gelarnya itu al-butuni. Kalau ditransliterasi seperti ini. Nah, ini teksnya Sobat Ngariksa. Ini sengaja saya tampilkan yang hadis ini bagian awalnya ya, bagian awal dan akhir deh. Nah, supaya kalau Sobat Ngariksa ada yang tertarik untuk mengkajinya, barangkali bisa juga dilihat. Izin minum dulu. Silahkan Sobat Ngariksa kalau mau menuliskan komentar. Kelihatannya saya harus mempercepat sedikit nih karena masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu. Rabbi yassir wa a'in ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini menarik sekali ininya, apa namanya? Muqaddimahnya juga indah bahasanya. Alhamdulillahil jawadil karim ar-rahim.
Al-Wadud alladzi apa ini? Ashraf alladzi ashraf. Ya. Ini kalau ada kata yang harus mikir dulu nanti lama, kasihan sobat ngariksa nunggu. Baik. Nah, intinya adalah ini bagian awal dari kitab hadis yang dikarang oleh Sultan Muhammad Aidrus Qaimuddin tadi itu ya. Nah, kemudian sambungannya ini ada apa yang menarik di sini? Bolong-bolongnya menarik juga itu. Amma ba'du. Nah, di sini mungkin saya tuh sering mencari amma ba'dunya supaya dapat clue-nya gitu. Apa itu ke depannya? Amma ba'du. Fayaqul Abdul Fakir Al-Hakir Ar-Raji rahmat rabbil alami rabbil mu'in di sini ya, bukan alamin ternyata. Rahmat rabbil mu'in Muhammad Idrus Qaimuddin Ibni Al-Fakir Badruddin Al-Butuni Baladan Al-Badiyah Maskanatan. Dan itu konsisten. Beliau menyebut seperti itu bahasanya gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya ceritakan bahwa kitab hadis ini tolaba minni ba'du ahibbai. Tentu ini tidak ada alif lamnya ya kalau ditahqiq. Minta kepada saya sebagian teman-teman saya, teman-teman dekat saya, ahibbai, kekasih, tentu teman-teman, kolega begitu. Rahimahullah taala meminta apa? An u'allifa. Minta supaya saya mengarang lahu bagi mereka mukhtasaron, sebuah ringkasan fil ahadits sayyidil bariyah. Supaya saya ngarang kitab, katanya kitab hadis. Waduh, apa namanya? Itu menunjukkan bahwa ia memang seorang yang mumpuni. Di sini kemudian ia mengatakan kalau tidak salah bahwa aku kabulkan di bagian mana gitu ya. Mungkin di sini ya. Was'alahu asidar ajami wa jama'atu lahu nahwa arba'ah. Ya, kemudian ia menghimpun beberapa hadis dari wa kulluha marwiyat fil kutub al ahadits al mu'tabar. Ia hanya mengambil dari kitab-kitab yang sahih, yang mu'tabar, Sahih Bukhari Muslim, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra dan lain-lain gitu. Nah, itu kitab hadisnya. Itu lengkap loh, menarik juga. Ada lagi, nah yang juga terkait dengan martabat 7 itu tafsir martabat 7 dalam bahasa Melayu. Saya rasanya agak jarang menemukan selain dari mungkin kitab Al-Mulakhas ila Tuhfahnya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Nah, ternyata di Buton ini ada tafsir martabat 7 versi Melayu. Mengapa saya sebut tafsir? Karena ia bukan lagi penjelasan yang ada di dalam At-Tuhfah Al-Mursalah itu yang sangat ringkas, tapi ini sudah ditafsirkan. Penjelasannya juga dikaitkan dengan sifat 20 yang Sunni tadi itu ya, dengan yang Asy'ari. Saya ingat kalau tafsirnya yang berbahasa Arab kan Ithafud Dzaki, itu kan bisyarah At-Tuhfah Al-Mursalah ilan Nabi kan. Tapi ini tafsir Melayu. Jadi kalau menjadi karya, kalau Ithafud Dzaki jadi postdoc saya kan, postdoktoral tuh. Nah, tafsir Melayunya mungkin silahkan siapa barangkali yang mau mengkajinya. Ini menarik juga. Ini penggalannya yang saya cantumkan di sini. Misalnya apa di sini nih? Maka ketika martabat ini qadim lagi baqo, bermula martabat yang itulah Allah Ta'ala, artinya akuan Allah Ta'ala. Keempat martabat alam arwah artinya tanda segala nyawa. Kelima martabat alam misal artinya tanda segala dan seterusnya gitu. Keenam martabat alam ajsam artinya dan seterusnya. Ketujuh martabat alam insan dan seterusnya. Ini dijelaskan di dalam logika Melayunya begitu, dengan penjelasan-penjelasan yang saya kira ya bukan mudah, tetapi bagi mereka yang memang mengkaji tentang topik ini itu mungkin akan lebih membantu ya memahami.
Bermula adapun wahdat dan wahidiyat, maka dikata ia satu martabat dan seterusnya. Ya, oke. Ini saya kan ngasih clue-cluenya saja nih karena masih banyak ini, sudah 57 menit kita. Soal jawab. Nah, ada lagi teks soal jawab martabat 7. Jadi martabat 7 dijadikan sebagai pertanyaan kemudian dijawab, dan menariknya itu juga dikaitkan jawabannya dengan mengutip misalnya penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya gitu ya. Seperti di sini nih. Maka keempatnya itu hakikat Nabi kita Muhammad, yaitulah yang dikata martabat wahdah pada satu kata lagi, yaitu kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani rahmatullahi alaihi. Murad awal itu pada martabat wahdah, dan murad akhir itu pada martabat wahidiyah, dan murad zohir itu pada martabat alam arwah, dan seterusnya itu ya. Menarik juga ini, saya rasanya agak jarang membaca penjelasan yang seperti ini. Mungkin sobat ngarik saya sudah sering menemukannya. Nah, ini dikutip terus ke sini, yaitu kata Syekh. Nah, Syekh itu berarti Syekh yang tadi ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya kemarin baca satu penelitian, saya kira memang tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ini bukan hanya di Nusantara saja ya, di wilayah Islam yang lain juga merupakan seorang tokoh yang memang sangat berpengaruh. Nah, ini soal jawabnya, masalah. Adapun alam arwah, alam misal, alam ajsam, insan, apa ini? Itu apa iya? Nah, maksudnya kan apakah yang dimaksud, kira-kira begitu mungkin ya. Jawab bahwa alam arwah, alam misal, dan alam ajsam, insan itu dan seterusnya. Jadi soal jawab bentuknya ini sebetulnya metode pembelajaran yang cukup populer sejak abad ke-16-17 di Nusantara. Bentuknya soal jawab. Ada lagi, nah ini yang juga tidak kurang menariknya. Ada satu karangan yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, tersimpan di Buton, yaitu Qutul Habib Al-Gharib, Tawsyikh ala Fathil Qarib Al-Mujib, karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini menarik juga mungkin untuk nanti diteliti bagaimana dan melalui siapa jaringan Buton yang jauh sekali ada di Sulawesi di timur dengan Banten yang ada di barat, gitu ya. Kalau martabat 7-nya pasti itu nyambung ke Aceh kan. Nah, tetapi jangan lupa juga Buton ini juga salah satu wilayah yang Islamnya awal juga, masuk Islam awal sebelum abad ke-10 bahkan gitu ya. Sudah ada cerita-cerita itu. Kita perlu membaca juga barangkali penelitiannya, disertasinya Prof. Susanto Zuhdi yang meneliti tentang kemaritiman Buton, bagaimana terhubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ya, jadi interaksi. Saya pernah nge-tweet gitu ya, satu kalimat bahwa pada masa lalu laut itu menghubungkan peradaban. Pada masa sekarang laut memisahkan. Pada masa lalu itu kan bukan hanya pergerakan dagang, tetapi pergerakan dan persebaran gagasan itu terhubungkan melalui laut, interaksi melalui laut kan, karena apalagi Sulawesi kan. Nah, tetapi sekarang kan ya tentu ada transportasi yang lain melalui udara, tetapi jadi tidak terhubungkan. Kalau laut kan transit di mana, di pelabuhan, kemudian orang berinteraksi. Sangat kosmopolit, makanya masyarakat pesisir itu kan sangat terbuka kan, wataknya kan begitu ya, karena dia berinteraksi gitu. Nah, ini yang harus dicari link atau benang merah antara Banten, pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani ini melalui siapa terhubungkan ke Kesultanan Buton. Ya, itu satu pertanyaan penelitian lah kira-kira ya. Ada lagi ini apa nih judulnya? Ilmu Suluk Bifadil Malik Al-Muluk, karangan Al-Faqir, Al-Haqir, Al-Dhaif, Al-Dhalil, Jahil. Aduh, mengakunya orang dulu ya, tawadhu banget, hina katanya, lemah, fakir,
adzalil, jahil, bodoh. Jadi orang dulu nulis karya tapi ngakunya bodoh gitu. Orang sekarang nggak nulis apa-apa ngakunya pinter. Nah, kebalik ya gitu. Ya, tidak tahu apa-apa komentar. Komentarnya menyakitkan lagi gitu. Padahal dia tidak tahu apa yang dikomentari. Pokoknya asal komentar aja. Nggak ada yang melarang juga kan gitu. Ini karangan Muhammad Nuh ibnu al-Faqih Qaimuddin al-Butuni, anak dari Muhammad Qaimuddin. Ini teksnya, saya tampilkan awalnya saja. Di sini kalau lihat apa nih, kutip ama ba'dunya. Fahadihi, aduh ketutup ya. Fahadihi apa tuh? Fahadihi ya pokoknya fahadihi risalah mungkin lah ketutup ya karena ini kepotong saya di sini ada rupanya. Fahadi faidah fi ilmi suluk bi fadlillah al malik al muluk. Ini adalah satu faidah menjelaskan ilmu suluk. Ilmu suluk itu ilmu tasawuf. Ini menjelaskan tentang apa nih, arwahul insan dan lain-lain ya. Jadi bisa disimpulkan sebetulnya sampai pada kolofonnya itu yang sangat ramai seperti ini, Sobat Ngariksa, bahwa manuskrip di Buton itu amat sangat kental nuansa tasawufnya. Itu barangkali kesimpulan yang bisa diambil ya dari beberapa manuskrip yang kita tampilkan di sini. Ini baru beberapa saja, tidak semuanya saya tampilkan. Di sini ada lagi kitab Diyaul Anwar fi Tasfiyatil Aqdar, karya Muhammad Aidarus Ibnu Badruddin tadi itu. Kitab Diyauddin. Ini pengarangnya ada di sini. Al-Faqir Badruddin Al-Butuni. Kalau ditampilkan banyak sekali ya. Ini teks bagian awalnya. Wa ba'du fa'lam ayyuhal ikhwan anna sifat al-madmumah fil qalbi katsirah. Bahwa sifat yang buruk dalam hati itu banyak. Minha al-ghadab. Di antaranya adalah marah wal hasad. Dan seterusnya. Nah, ada lagi ini teks, ini faidah jampi-jampi ini Sobat Ngariksa. Siapa yang mau jampi-jampi? Jampi untuk apa nih? Mungkin untuk sakit demam, untuk sakit panas, barangkali tuliskan saja katanya ini. Ada ini apa ya tulisannya? Wahiyahada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa Muhammad Rasulullah. Ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Oh ya ini. Wahai api, dinginlah engkau. Selamatkan Nabi Ibrahim. Itu dulu suka dibaca juga supaya tahan panas. Supaya tahan panas ya. Kalau Nabi Ibrahim memang Rasul ya. Kalau amalannya buruk baca teks ini, ayat ini ya tetap saja gitu. Kalau kena bakar panas juga. Nah, tapi seperti itulah ini jampi-jampinya ya, bacaannya, wiridnya lah gitu ya. Wa aradu bihi kabidan faja'alnahum al-akhsarin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Ya Allah Tuhannya Jibril, Mikail wa Israfil. Apa lagi nih? Hamil hadzal kitab bihaulika wa qutika wa jabarutika ya rabbal alamin. Ada lagi faidah lis-sada wa waj'ar ra's, buat sakit kepala ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika takhfif min rabbikum wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini tipikal. Kemarin kita mengupas di Marawi City juga ya, ada ya model-model zikir-zikir semacam ini. Sampai terakhirnya gitu. Ini sama ya saya kira. Ayat-ayat tertentu. Kemudian ini apa nih? Sabil as-salam tulisannya di dalam metadatanya tapi mungkin ini subulus salam ya. Subulus salam li bulughil maram. Ya, Sobat Ngariksa mungkin bisa bantu fi ahadits Sayyid al-Anam. Subulus salam atau Sabil as-salam. Karangan Muhammad Aidarus al-Qaim al-Butuni ya. Subulus salam. Ini mana ada teksnya nggak tulisannya ya? Karena sabil sama subul itu kan saya sengaja tidak memastikan mana yang betulnya karena kadang-kadang tulisan di teksnya seperti itu yang harus ditahqiq. Fa yaqulu al-faqih al-jami' hadir mukhtasar. Terus kemudian ada enggak al-Butuni
Wasamaituhunya mana dinamakan nama kitabnya? Biasanya dibagi wasamaitu, oh sabil tuh kan, di sini tulisannya sabil. Ya kan, ada iya-nya. Sabilus salam li bulughil maram, ya. Jalan keselamatan li bulughil maram. Fil ahad, kitab hadis. Itu mengapa saya bilang bahwa Sultan Qaimuddin ini seorang ahli hadis, ya, saya kira. Kemudian ada lagi teks yang tidak ada nama pengarangnya, Syuhudur Rahman dari abad ke-18 akhir. Menarik juga ini. Syuhudur Rahman. Apa yang menarik salah satunya? Ini bagian kalimat di sini nih yang bagi saya ini cukup menarik. Mana ya? Dan etikotnya dan barang siapa, maka wajiblah bagi muridnya itu menurut serta ditutur lagi pajar. Ini tentang penulisannya. Ini dia. Ini Syuhudur Rahman ini. Mulai dari sini. Tatkala selesai fakir mengarang kitab di negeri Langa, Bugis, antara Mandar dan Mangkasar pada bulan Syawal. Nah, ini ada beberapa kata kunci di sini Sobat Ngariksa. Mohon orang dari Bugisnya, dari Sulawesinya mohon bantu. Betul tidak? Jadi ini selesainya itu ditulis di karang ini, kitab ini di negeri Langa. Langa ya, ini tulisannya Bugis antara Mandar dan Mangkasar. Itu artinya satu cakupan yang menarik juga, ada informasinya di sini ya, akhir abad ke-18. Dan di sini pesan moralnya itu sebetulnya adalah bahwa katanya ilmu tasawuf itu ibarat menu makanan untuk orang tua yang tidak cocok untuk anak muda. Kalau ahli fikih itu masih anak muda katanya. Di sini ceritakan di sini segala makanan ahli tasawuf itu jika tiada engkau daripada ahlinya, jika ada engkau makan sekalipun tiada engkau dapat rasanya, karena makanan orang tua itu tiada dapat dimakan oleh kanak-kanak. Karena ahlul fuqaha itu diibaratkan kanak-kanak adalah gitu. Jadi kalau yang baru belajar fikih itu, orang yang baru belajar fikih, wudu gitu, sholat, itu baru kanak-kanak katanya. Jadi makanannya harus hati-hati, jangan memakan makanan orang tua, makanan kakek-kakek. Makanan kakek-kakek apa? Yang lembut-lembut, bubur mungkin. Tapi anak-anak makan bubur juga ya. Ini satu ibarat dari Sulawesi, ini menarik juga. Kemudian yang ini yang tadi ditampilkan, Sumumat al-Warrad fi tartibil awrad, ya. Sumumat al-Warrad rupanya tadi itu fi tartibil awrad bacanya. Ini teksnya. Fayaqul al-Faqir al-Haqir ar-Rajul rahmatullahi Muhammad Aidurus Qaimuddin Ibnu al-Faqir al-Butuni baladan wal badiyah maskanatan. Tolaba minni ba'du ashabi dan seterusnya. Iya, Sobat Ngariksa, dikit lagi ya. Saya selesaikan ini. Ini ada yang terakhir nih, Tanqiyatul Qulub fi ma'rifati alamil ghuyub. Karangan beliau juga. Ini dalam bahasa Arab ya. Wa ba'du fayaqul Abdul Faqir. Banyak sekali ya karangan sultan ini. Jadi ini raja ini kerjanya apa aja ini, nulis karya ini ya. Luar biasa. Abad ke-19. Biasanya kalau di Jawa misalnya ya, yang ada itu teksnya itu ingkang ayoso bahasanya itu. Jadi idenya dari raja, dari sultan, sultanah mungkin. Tetapi ada yang disuruh menulis gitu. Jadi tidak menuliskan tidak mengarang langsung gitu. Ingkang ayoso. Di sini Al-Faqir ar-Rajul hadhi mukhtasarah fi usuluddin. Ini tentang usuluddin sekarang. Tadi hadis, tasawuf, usuluddin, tauhid berarti kan. Fi ma la budda 'alal mukallafin fi fadailil adhkar wa adab dzikri dzakirin wa fi fadailis salat wassalam 'alan nabi. Jadi menjelaskan tentang tata cara zikir, keutamaan zikir dan keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini juga ada yang lain tapi bukan karangan Al-Butuni. Nah, Sobat Ngariksa, itulah teks-teks yang bisa ditampilkan dari koleksi yang sudah digitalisasi oleh British Library dan Dreamsea. Ini tentu di Perpustakaan Nasional juga ada, tapi tadi saya mencoba search ya di Khastara, di Khasanah Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional. Untuk buton ini rupanya masih belum memadai. Tadinya saya ingin membandingkan bahwa sebetulnya tidak hanya di koleksi yang ada di luar, digitalisasi di luar, tapi juga ada di Perpustakaan Nasional. Tapi mungkin saya perlu waktu, karena ini menyusunnya ini hanya 1 hari ini. Jadi buka dapurnya ya, nggak nyampe 1 hari malah. Ya, Sobat Ngariksa, saya kira itu mungkin. Silahkan, apakah ada yang mungkin berinteraksi, silahkan. Ya. Ini ada beberapa komen dari Harun Al-Rashid. Pertama, cucunya yang dibahas hadir, Prof. Ya. Terus si komen lagi, punten Prof, nama beliau Laude Muhammad Idrus Koimuddin, itu gelarnya, Prof. Namanya Laude Muhammad Idrus. Laude Muhammad Idrus. Diberi gelar Koimuddin, betul ya. Koimuddin itu yang menegakkan agama ya. Ya, terima kasih banyak. Siapa tadi? Harun Al-Rashid. Ya, Pak Harun Al-Rashid. Terima kasih banyak sudah meluruskan. Terima kasih. Ada lagi? Iya, masih dari Harun Al-Rashid. Ya. Sepengalaman saya membaca naskah, biasanya kesalahan-kesalahan tulis tersebut adalah naskah-naskah salinan. Hal yang jarang sekali ditemukan jika itu adalah naskah asli yang bukan salinan. Salinan pun rata-rata hanya berasal dari imla, bukan menyalin dari naskah aslinya. Inilah yang barangkali menyebabkan banyaknya kesalahan gramatikal yang terjadi. Betul sekali. Saya kira imla. Jadi ada tradisi menuliskan sesuatu dari pengucapan, dari tradisi lisan. Sehingga tidak melihat teksnya. Ada yang begitu, terutama untuk doa-doa. Saya sendiri mengalami ketika saya diajari oleh ayah saya adalah guru saya yang pertama ya, ayah ibu saya. Bapak saya itu mengajari doa, bahkan doa kunut itu saya baru tahu belakangan cara nulisnya gitu. Misalnya masoibid dunya waddin itu, kata masoibnya, awalnya itu membacanya kirain itu soibid dunya gitu. Syari soibid dunya, ternyata syari masoibid dunya, jamak taksir. Tahu belakangan setelah kita tahu teorinya. Jadi ketika saya menulisnya mungkin salah kalau hanya mengandalkan lisan. Dan itu biasa. Jadi kalau dalam manuskrip itu kan tulisan tangan, justru ketika kata itu digores melalui tulisan tangan, maka filolog harus hadir karena tugas filolog adalah muhakkik. Tahqiq itu kan tradisinya sudah lama ya di dalam tradisi Islam. Terima kasih banyak Pak Harun Al-Rashid. Ada lagi? Iya. Ada lagi ini dari beda akun, mungkin dari akun Husnul Al-Makassari. Oh iya, nah ini penting nih dari orang Makassar, gimana? Iya, ini ada pertanyaan. Menarik Prof. Apakah konsep Sara Pratangguna bagian dari teks Martabat 7? Waduh, saya harus belajar dulu Sara Patanggunanya itu. Coba dijelaskan dulu ini oleh Bu Husnul ini. Ada penjelasannya tidak? Nah, kalau belum ada, saya nyerah deh. Karena saya tidak bisa bahasa Bugisnya. Bahasa Makassarnya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan Sara Patanggunanya itu. Karena saya membaca, oh ini kok putus ya? TV-nya mati. Ya, karena saya membaca di dalam literatur tentang Martabat 7 di Buton ini, memang ada istilah-istilah lokalnya. Justru yang menarik itu ahadiyah, wahdah, wahidiyahnya itu yang disinergikan dengan Martabat 7 ya, lokalitas dengan nilai-nilai keislamannya.
Mohon maaf nih Sobat Ngariksa, ada hal teknis ya. Inilah dapurnya seperti inilah. Kita tidak punya tim teknis sih. Tim teknisnya ya saya sendiri. Jadi kadang-kadang ini keluar nih dari jaringannya. Oke, tidak apa-apa. Silakan dilanjut. Ada lagi? Ya, ada lagi. Ini tambahan lagi tadi dari akun Harun Al-Rashid. Ada satu lagi yang cukup produktif menulis Prof. Seorang menteri yang hidup sezaman dengan Sultan Muhammad Idrus. Namanya Laude Abdul Ghani. Tampaknya malam ini nggak ada yang dimunculkan tulisan beliau. Laude Abdul Ghani ya. Apakah tadi yang saya sebut di awal ya? Kalau tidak salah tadi coba lihat di sini ada tidak? Bukan ya, ini lain ya, Lagina ya, bukan Abdul Ghani ya, lain lagi ya. Nah, kalau memang belum, saya kira itu menarik berarti. Ini kan PR buat kita berarti. Terima kasih. Kalau memang belum, dan saya kira seperti yang saya sampaikan ya, dibanding dengan wilayah-wilayah lain, Aceh, Khazanah Aceh, Khazanah Sumatera, Minangkabau yang sudah banyak dikaji, Buton ini masih kurang yang mengkajinya, baik orang Acehnya sendiri maupun ahlinya. Tentu sudah ada beberapa ahli Buton. Saya tadi menyebut ada Prof. Susanto Zuhdi yang kemaritimannya, ada Dr. Didik Prajoko misalnya, ada juga yang lain, saya tidak hafal ya semuanya. Tetapi untuk manuskripnya, apalagi dari segi filologi, masih kurang sekali. Sehingga nama-nama yang koleksi-koleksi itu belum banyak terungkap ya. Syukurlah kita bisa berdiskusi malam ini. Ada lagi? Ya. Ada lagi dari akun Didik Karyanto. Ya. Bagaimana kisah peradaban di Buton waktu Martabat 7 diformalisasi menjadi Undang-Undang Kesultanan, Prof? Apakah mampu mengantarkan pada era keemasan? Ngapunten, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Didik. Ya, yang sejauh yang saya tahu ya seperti itu. Tadi saya sekilas menjelaskan bahwa ketika masa kerajaan, sistem pemerintahannya sangat otoriter, kemudian juga ya nyaris tak tersentuh sultan itu, kira-kira begitu. Jadi kalaupun dia berbuat salah, menyalahi nilai-nilai, tidak ada yang lebih tinggi yang bisa memberhentikannya karena ya monarki absolut. Nah, tetapi ketika Martabat 7 ini diberlakukan sebagai undang-undang, sebagai konstitusi, nilai-nilai ilahiyah, uluhiyah, nilai-nilai ketuhanan itu betul-betul mewarnai, sehingga dibentuklah lembaga barangkali semacam lembaga permusyawaratannya yang mengangkat sultan dan bisa memberhentikan sultan. Meskipun untuk memberhentikan sangat hati-hati sekali, sangat jarang sekali. Tetapi setidaknya itu yang menghantarkan juga pada era keemasan Kesultanan Buton ya pada masa itu. Tentu ya saya melihat ya kekurangannya selalu ada ya. Tetapi bayangkan ini berlaku selama barangkali 5 abad ya. 5 abad saya kira ya. Artinya itu kan bertahan nilai-nilai itu untuk masyarakat itu. Karena keunggulan dari nilai-nilai keislaman di Nusantara itu seperti halnya di Buton, ada vernakularisasi, ada adaptasi dengan nilai-nilai lokal. Jadi tidak dibenturkan antara nilai-nilai keislaman yang datang begitu dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada sebelumnya. Jadi selaras gitu. Relasi agama dan budayanya gitu ya, kalau mau pakai bahasa itu, penyelarasan relasi agama dan budayanya sangat kuat gitu. Sama seperti Wali Songo di Jawa kan, nilai-nilai keislamannya yang dibawa itu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal Jawa yang ya selalu ada dialektika gitu, tapi selalu ada titik temu begitu. Saya kira begitu Mas Didik, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup ya. Terima kasih banyak kepada para sobat Ngariksa yang sudah ikut menyimak ngaji manuskrip kuno kita Ngariksa malam ini. Saya lihat sih ada beberapa
puluh komentarnya, yang hadir, yang absen begitu. Jadi terima kasih semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentu saja. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa mengisi lagi. Dan sekali lagi, ini Ngariksa malam ini episode ke-58 saya haturkan untuk teman-teman yang kemarin memberikan inspirasi. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ini kemarin sedikit kenangan. Jadi ketika saya di Kendari di Sulawesi Tenggara, banyak yang memberi inspirasi kepada saya teman-teman untuk membahas naskah-naskah Buton ini sebetulnya. Jadi terima kasih. Ini ini di pantai Tapulaga ya kalau tidak salah. Jadi saya bilang bahwa saya pengen ke pulau itu tuh. Jadi pulau yang ditunjuk tuh Pulau Bokori namanya. Nah kemudian adalah perahu. Dan saya bilang ke kemudinya, boleh nggak saya mengemudikan perahu ini gitu. Jadi selama 30 menit saya mengemudikan itu tanpa belajar dulu. Pokoknya seperti motor lah saya bilang kan. Apalagi di jalan kan, lautan kan jalannya kan lebar. Jadi miring-miring dikit nggak apa-apa lah gitu. Jadi dari Tapulaga saya diizinkan mengemudi ke Pulau Bokori. Begitu juga kembalinya. Kalau waktu berangkat hanya ada 4 orang. Tapi kembalinya semua teman-teman para kiai ini ikut saya. Jangan khawatir, saya bilang, ya saya biasa naik motor lah gitu. Jadi terima kasih, ketika obrolan inilah teman-teman menginspirasi saya untuk membahas naskah Buton, karena beliau-beliau ini sebetulnya para pengkaji keislaman di IAIN Kendari khususnya, dan juga di Buton begitu ya, yang sepertinya kalau seandainya diperkaya dengan pengetahuan tentang manuskrip yang ada di Buton, itu akan lebih kuat lagi keilmuannya. Nah, atas inspirasi itulah kemudian saya ngariksa malam ini. Sobat ngariksa, kita bangsa yang beruntung mewarisi khasanah peradaban tulis yang tak terhitung. Mulai dari Aceh di ujung kulon hingga wilayah timur seperti Buton. Di seantero Nusantara ada motif dan ajaran yang sama. Meski bahasa dan aksara mungkin berbeda. Pengarang karya biasanya ulama. Di Buton, manuskrip ditulis oleh sang raja. Laude Muhammad Idrus Qoimuddin. Orangnya satu, namanya berbilang. Saat menulis tidak mengaku sultan. Al-Fakir, Al-Hakir ia kedepankan. Naskah sultan jangan ditelantarkan. Perlu dikaji dan dikenalkan. Muliakan pengetahuan dan kearifan. Ngariksa hadir meramaikan. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel Ngariksa ini di YouTube. 2 pekan lalu, 2 Jumat lalu 3.600-an. Sekarang sudah bertambah menjadi 3.720. Alhamdulillah, berarti ada 130 sekian ya yang bertambah lagi. Nah, apalagi nih setelah membahas Buton, ini masyarakat Buton dan dosen-dosen di Buton di IAIN Kendari, ayolah subscribe, kita ramaikan. Ya, siapa sih yang tidak punya akun sekarang mah ya semuanya. Nah, kita ramaikan Ngariksa ini sebagai jembatan peradaban Nusantara kita. Selalu kita membincang yang klasik tapi asyik, menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa, sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang di 2 Jumat yang ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.